Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. Ayo disimak pelajarannya. Ayo kita simak ilustrasi berikut. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Ayo kita bahas bersama soal berikut. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Sedangkan di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Jika kita menjumlahkannya, maka 35 ditambah dengan 15 sama dengan 50. Kita hitung menggunakan cara susun ke bawah. 35 ditambah 15. Kita jumlahkan, dihitung mulai belakang. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ditulis 0, satunya disimpan di depan. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Lalu jika kita balik, kotak pertama berisi 15 daun kering, sedangkan kotak kedua berisi 35 daun kering, maka kalimat matematikanya yaitu 15 ditambah 35 sama dengan, kita selesaikan menggunakan cara bersusun. Kita tulis 15 ditambah 35 sama dengan, kita jumlahkan dari yang belakang. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0, menyimpan 1 di atas, lalu 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 50. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 50. Dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 50. Sedangkan jika kita balik 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Kesimpulannya bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Sampai di sini anak-anak paham? Jadi kesimpulannya, operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif. Dengan artian, bila bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan bilangan kedua ditambah dengan bilangan pertama. Nah anak-anak, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Sedangkan di truk kedua ada 590 butir buah kelapa.
berapa jumlah buah kelapa yang diangkut di truk pertama dan truk kedua. Kita misalkan, bila truk pertama mengangkut 425 butir kelapa ditambah dengan truk kedua mengangkut 590 butir kelapa. Kita menggunakan bersusun ke bawah di jumlah dari yang paling belakang 5 ditambah 0 sama dengan 5. Lalu 2 ditambah 9 sama dengan 11. Kita tulis angka 1, kita simpan satunya di atas. 1 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi jumlahnya adalah 1015. Lalu kita misalkan, kita balik truk yang pertama mengangkut 590 butir kelapa ditambah truk kedua mengangkut 425 butir kelapa. Kita jumlahkan menggunakan susun ke bawah. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu 9 ditambah 2 sama dengan 11. Kita tulis 1, kita simpan angka 1 di atas. Lalu 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. Hasilnya sama, yaitu 1015. Jadi anak-anak, dari ilustrasi soal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama adalah 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Sedangkan 425 ditambah 590 sama dengan 1015 juga. Jadi kesimpulannya 590 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah 590. Operasi hitung penjumlahan itu tadi mempunyai sifat pertukaran atau komutatif, berarti terbukti ya di soal pertama dan soal kedua yang kita bahas bersama-sama. Nah, untuk lebih paham lagi, kita latihan soal lagi anak-anak ya. Coba disimak bersama-sama soal berikut ini. Sekarang kita belajar tentang pengurangan. Apa sih bedanya penjumlahan dan pengurangan? Di sini ada soal 590 diambil 425. Coba kita hitung yang atas dulu menggunakan susun ke bawah. 0 diambil 5. 0 pinjem 1 ke 9 jadi 10. 10 diambil 5 jadinya 5. 9 dipinjem 1 tinggal 8. 8 diambil 2 sama dengan 6. Lalu 5 diambil 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 165. Sedangkan jika kita balik bilangan kedua, diambil bilangan ke 1, 425 diambil 590, maka hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya tentunya negatif, karena 425 lebih kecil daripada 590. Jadi kesimpulannya 590 diambil 425 itu tidak sama dengan 425 diambil 590. Karena itu operasi hitung pengurangan tidak mempunyai sifat pertukaran atau komutatif. Harus diingat-ingat ya anak-anak ya. Lalu kita lanjutkan ke berikutnya. Ini ada beberapa soal tentang penjumlahan. Kita tinggal mencari angka yang sama. 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah, betul sekali, 535. Ini bersifat komutatif atau pertukaran karena dalam soal penjumlahan. Selanjutnya 180 ditambah berapa sama dengan 800 tambah 180.
Nah, di situ angka yang tidak ada adalah 800. Yang ketiga, 270 ditambah berapa sama dengan 650 ditambah berapa. Nah, di situ kita tinggal menukar saja posisinya. Nah, di situ yang pertama 650 dan yang kedua 270. Soal keempat 560 ditambah 800 sama dengan 800 ditambah 560. Yang terakhir 300 tambah 400 sama dengan 400 ditambah 300. Kalau penjumlahan bisa menggunakan sifat komutatif atau pertukaran. Jadi sangat mudah ya jika keluar soal seperti ini. Sampai di sini anak-anak paham? Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ke soal cerita. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita jumlahkan. Kita buat dulu kalimat matematikanya. 500 ditambah 610 sama dengan, kita langsung susun ke bawah. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi jumlahnya adalah 1110. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, jadinya kita balik ya anak-anak. 610 ditambah 500 sama menggunakan susun ke bawah. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi jumlahnya sama, 1110. Nah, ini juga termasuk sifat pertukaran atau komutatif. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah 500 ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500 yang jumlahnya 1110. Anak-anak paham ya? Selanjutnya, Bunia akan memberikan anak-anak soal yang anak-anak kerjakan di buku tulis tematik. Nanti anak-anak tulis soal dan jawabannya. Jika itu soal cerita, maka anak-anak harus memberi caranya. Paham ya? Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.